Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Salam Cinta Belajar. Di sini untuk kali ini saya sedikit lain, tidak menjelaskan materi atau membahas soal-soal UTBK atau soal-soal ujian. Di sini saya akan menyampaikan kiat atau kunci lolos SNMPTN 2022, khusus di sini edisi penyampaian dari Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasih. Menurut Profesor Dr. Muhammad Nasih, tentang peluang lolos SNMPTN, di sini ada 3 kunci lolos SNMPTN tahun 2022. Menurut beliau, peluang itu ditentukan yang pertama dan yang paling utama adalah pilihan program studi. Untuk pilihan program studi ini sebagai contoh, di situ ada siswa memilih 2 jurusan di 2 universitas yang berbeda. Misalkan Universitas Airlangga ditempatkan di pilihan kedua. Ini tentu sangat mustahil bisa lolos untuk SNMPTN 2022. Jadi apabila itu universitas yang memiliki grade yang bagus, seperti Universitas Airlangga, Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITB, UI, UGM, dan beberapa universitas lainnya yang memiliki grade yang lebih tinggi ditempatkan di pilihan kedua, itu otomatis tidak bisa lolos dalam SNMPTN 2022. Atau di situ memilih 2 universitas yang memiliki tingkat persaingan yang kuat, misalkan UI dengan UNER. UI ditempatkan di pilihan pertama, UNER di pilihan kedua. Otomatis di situ pilihan keduanya akan gagal. Maka di sini saya menyarankan apabila memilih program studi, sebisa mungkin di situ terdapat di 1 universitas. Baik pilihan pertama maupun pilihan kedua itu terletak di 1 universitas dengan tingkat grade yang berbeda, yang memiliki selisih yang agak jauh, sehingga bisa memilih yang grade atas sama grade bawah, sehingga jika ada ketidaklolosan di grade pertama, bisa grade kedua bisa tertolong untuk bisa menembus SNMPTN 2022. Lolos yang kedua adalah indeks sekolah. Ini juga sangat penting sekali. Jadi siswa yang mengikuti, siswa eligible yang bisa mengikuti SNMPTN 2022, di sini menurut Profesor Nasih menekankan parameter indeks sekolah, yaitu dari nilai UTBK tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya, rata-ratanya, prestasi dari sekolah tersebut serta alumni yang ada di jurusan tersebut. Sehingga indeks sekolah ini setiap universitas tentunya berbeda-beda. Sehingga ada siswa dari sekolah tertentu misalkan sulit untuk masuk Universitas Indonesia atau sulit masuk ITB, bisa juga dikarenakan di situ sekolahnya prestasinya kurang bagus, atau bahkan nilai UTBK-nya dari rata-rata siswa tahun kemarin dan tahun sebelumnya juga kurang begitu bagus, serta alumni belum ada di universitas tersebut, atau bahkan yang sudah masuk memiliki indeks prestasi yang di bawah, sehingga pihak universitas tentunya memikirkan untuk generasi penerusnya yang ada di sekolah yang sama untuk bisa diterima. Sehingga di sini indeks sekolah sangat menentukan. Jika siswa ingin memilih jurusan yang menjadi favorit utama, maka lihatlah dulu indeks sekolah tempat belajar. Apakah nilai UTBK kakak kelas kalian itu bisa menolong untuk bisa masuk di SNMPTN 2022, atau prestasi sekolahnya atau juga alumninya yang sudah masuk di jurusan yang akan dipilih. Untuk yang ketiga, yang menentukan bisa lolos SNMPTN 2022, menurut Profesor Nasih di sini yang juga dikutip di laman detik.com, bahwa adalah peringkat siswa. Peringkat siswa ini juga bisa menentukan lolos atau tidaknya siswa di dalam mengikuti SNMPTN tahun 2022. Misalkan siswa eligible ini 40% dari sekolah tersebut dia ternyata peringkat 40.
tapi memilih universitas yang favorit dan juga jurusan favorit, ya otomatis gagal seperti ini. Kalau memang peringkatnya di luar 10 besar dan sebagainya, ya harus memilih jurusan yang bukan grade utama atau universitas yang bukan grade utama, sehingga tingkat kelolosannya nanti masih tinggi, ya, masih memungkinkan untuk lolos SNMPTN 2022. Dari 3 kunci sukses yang disampaikan oleh Bapak Rektor UNER, ya, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasih, bisa saya rangkum bahwa semuanya itu siswa bisa menembus SNMPTN 2022, kuncinya hanya 2 hal: optimis, realistis. Optimis bisa diterima di PTN favorit sesuai dengan pilihannya, realistis karena melihat keadaan sekolahnya bagaimana, keadaan prestasinya bagaimana, dan bisa menempatkan pilihan sesuai dengan keinginan PTN yang menerima siswa tersebut. Optimis, realistis. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.